Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam stobi, salam satu laras, salam situng ate. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan mengajak sahabat untuk merubah laras. Ini laras OD8 yang sudah karatan sahabat, dalamannya juga sudah karatan. Saya cek hasilnya juga agak sedikit kotor, mungkin sudah banyak alur yang rusak sahabat, sehingga saya belikan laras baru sama-sama OD8, tapi panjangnya ini enggak sama sahabat, panjangnya enggak sama. Jadi kalau umpamanya kita ukur, ini panjangnya sekitar itu 57 cm, sedangkan ini ukurannya adalah 60 cm sahabat, 60. Maka ada sekitar berapa senti yang harus kita potong. Ayo kita kerjakan. Yang kita potong sahabat bagian depannya ya, jangan di belakang. Untuk mengetahui depan dan belakang sahabat, maka cukup dilihat mana yang ada ulirnya. Kalau tidak ada ulirnya dan lubangnya lebih besar, maka ini adalah loading mimis atau bagian belakang. Kalau ada ulirnya semacam ini, berarti ini adalah bagian depan sahabat. Kita yang dipotong bagian depan, jangan bagian belakang. Nanti kerepotan untuk membuat loading mimis kalau dipotong bagian belakang. Baik, hasilnya sahabat, kita ukur dan pas, ukurannya pas sahabat, pas. Maka kalau sudah dipotong seperti ini sahabat, maka kita juga harus memperbaiki bagian sisa-sisa pemotongan bagian di sini dengan cara kita perbaiki sisa-sisa pemotongan pada ujungnya di sini dengan cara di crowning sahabat. Kita crowning dulu yuk. Untuk crowning saya hanya biasanya menggunakan amplas dan juga peloran semacam ini. Langsung pada ujungnya kita letakkan kayak gini, kemudian kita putar sahabat. Ujungnya kita laping untuk membuang kotoran yang ada di dalam larasnya. Lapingnya juga sangat sederhana sahabat, yang biasa saya contohkan itu hanya menggunakan ini benang, kita masukkan di belakang, kemudian menggunakan tisu basah seperti ini. Karena tisu basah itu kuat sahabat, nggak mungkin putus. Baru kita tarik. Sip. Wah, ini kotorannya sudah ngikut. Dan hasilnya yang perlu diperhatikan sahabat, ini sangat penting juga ya. Untuk OD9 atau OD8 seperti halnya punya senapan sap AC ini sahabat, ini larasnya hanya dimasukkan langsung, tidak dilem, tidak di apa, maka bisa saja sahabat angin itu akan keluar dari ataupun akan merembes di samping laras sahabat. Maka kita akali yuk agar meminimalisir semberan angin di samping laras. Gimana caranya? Kita akali sahabat, kalau bisa kita cuak bagian di sini, ini kita cuak, kemudian kita karet seal. Kalau umpamanya takut dicuak sahabat, takutnya nanti malah tidak sesuai dengan ukuran, maka kita letakkan saja semacam ini karet sealnya. Ini karet seal apa ya, pokoknya saya temukan masuk di sini, kemudian kita masukkan sahabat, masukkan ke dalam, kemudian kita tekan. Set. Kalau sudah ditekan semacam ini sahabat,
berarti karet sil yang masuk itu akan tergeser sesuai dengan panjang laras yang masuk ke dalam chamber. Maka segini yang masuk, segini sahabat, ke dalam chamber larasnya. Maka di depan karet sil ini kita kasih lakban. Oke, yuk kita lakukan. Untuk itu apa, kabel sekalian kita cap semua sahabat larasnya ya, semua bagian dari depan ke belakang ini semaksimal mungkin agar kita terkunci dengan serombong, biar tidak menjaga efek getaran. Sudah laras masuk dengan baik sahabat. Mungkin sampai di sini saja dulu perubahan laras kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.